Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidil awwalin wal akhirin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi tahirin wa ashabihil muhtadin wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun daripada dalil berzakat, yaitu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 110, wa aqimut bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, dan kebaikan ampunan yang kalian kerjakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khomsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu mengucap syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis sholat, yaitu menegakkan sholat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, yaitu menunaikan zakat. Wal hajjul bait, yaitu pergi haji man istata'a, jika mampu. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian baginda Rasulullah bersabda pula, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'adda zakata malihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat atau hari akhir, maka hendaknya menunaikan zakat hartanya. Dan di antara kewajiban seorang muslim yang sangat penting adalah menunaikan zakat fitrah. Karena sesungguhnya puasa di bulan Ramadan tergantung di antara langit dan bumi, dan sungguh tidak akan terangkat melainkan dengan zakat fitrah. Jadi kalau kita tidak berzakat fitrah, puasa yang kita lakukan 30 hari ini akan diawang-awang, tidak diangkat oleh Allah ke langit. Sebagaimana Rasulullah bersabda, zakatul fitri tuhratun lis-shaim. Zakat fitrah itu merupakan penyucian bagi orang yang berpuasa, minar rofasi wa tuhmatu lil fuqara'i wal masakin, dan dari kekurangan dan makanan bagi orang fakir dan miskin. Sebagaimana seorang muslim diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan zakat fitrah, ia juga diwajibkan untuk mempelajari bagaimana cara menunaikan zakat fitrah. Jadi jangan asal zakat fitrah, harus ada ilmunya agar zakat yang kita fitrahkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat wajib berzakat fitrah, syaratnya ada 3. Kalau kita mau, siapa yang mau syarat wajib yang wajib berzakat ada 3. Yang pertama Islam. Di luar orang muslim tidak diwajibkan oleh Allah untuk berzakat fitrah. Kedua, dia menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, dan titik temu saat tersebut, maksudnya ketemu di akhir Ramadan dan awal Syawal, adalah pada saat terbenam matahari pas maghrib tuh. Di akhir Ramadan pas maghrib itu masuk akhir Ramadan dan 1 Syawal. Sehingga apabila seorang meninggal setelah terbenam matahari, atau seorang bayi dilahirkan sebelum terbenam matahari, maka telah wajib
mereka atas zakat fitrah. Maksudnya begini, kita punya anak atau punya mantu lahir pada jam 5 sebelum di hari akhir Ramadan, wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena nanti dia akan menjumpai akhir Ramadan dan awal 1 Syawal. Nah, bagaimana kalau ada tetangga kita yang meninggal misalnya awal Ramadan atau pertengahan Ramadan, jangankan pertengahan, di akhir Ramadan masih, tapi jam 5 meninggalnya, kan masih dalam keadaan berpuasa, dia tidak wajib dijakatin tuh yang meninggal itu. Kenapa? Karena tidak menjumpai akhir Ramadan dan awal 1 Syawal. Jadi kuncinya 2. Kalau yang orang wajib zakat kuncinya 2. 1, menjumpai ya akhir Ramadan dan awal 1 Syawal. Itu kuncinya. Yang ketiga, memiliki kelebihan kebutuhan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pembantu yang ia butuhkan mengurus kepentingan diri dari keluarga yang wajib dinafkahi untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dinafkahi pada hari raya dan malamnya. Jadi kita berzakat sesama orang, nanti ada diuraikan mengenai siapa yang kita salurkan zakat ini untuk siapa. Itu ada 8 golongan ya. Nah, nanti yang 8 golongan ini dia wajib zakat fitrah juga gitu. Karena dia dapat dari orang yang berzakat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Parodo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri min Ramadana ala nasi so'an min tamrin au so'an min sya'irin ala kulli hurrin au abdin zakarin au unsa minal muslimin." Parodo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mewajibkan Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri min Ramadan ala nasi, yaitu zakat fitrah di bulan Ramadan atas manusia, so'an 1 sok min tamrin, yaitu daripada kurma, au so'an atau 1 sok min sa'irin, yaitu 1 sok daripada gandum ya. Karena ini di Arab Rasulullah ya, ini termasuk namanya makanan pokok. Kalau makanan pokok kita kan nasi dari apa? Beras, berarti beras. 1 sok itu ukurannya yaitu 4 takaran tangan. Kalau kita berdoa nih ya, tangan berdoa, sendok beras, tangannya rapetin coba. Nah, sendok beras, set. Nah, itu 4 begitu tuh, 4 begitu. Kalau kita kan udah ditarget ya 3,5 liter. Kalau kita nggak yakin dengan 3,5 liter, ya kita lebihin aja. Atau kita kan kalau dikiloin 2,5 kilo ya. Kalau kita masih ragu, lempengin aja 3 kilo gitu. Ya. Dan beras yang kita zakat fitrahkan adalah beras yang kita makan. Karena kan kualitas orang beda-beda. Misalnya orang kampung beras yang biasa yang 10.000, masih ada 10.000? Nggak ada. Paling murah 15. Nah, mungkin kalau rumahan yang agak mahalan dikit